Halo teman-teman, kembali lagi. 1 tahun lalu kita bikin tutorial membuat aquascape mini dengan konsep mengedepankan batang yang besar di depan, dengan tema secara keseluruhan terlihat seperti sebuah diorama hutan. Mungkin teman-teman masih ingat ya. Jika belum nonton dan pengen tahu proses detailnya, bisa dilihat nanti kembali di channel yang ada ini. Oke, 1 tahun kemudian keadaan aquascape-nya menjadi seperti yang terlihat. Wow, lumayan berlumut juga ternyata. Kita coba lihat dulu. Bagian atas itu sebagian besar terserang oleh alga rambut. Tetapi yang menarik justru pada bagian bawah, moss dan tanaman buce aman-aman saja. Di sini kita senang juga melihatnya ya teman-teman. Terlihat kan bahwa moss itu tumbuh segar, memanjang, hijau. Baik, apa aja nih yang dilakukan selama 1 tahun ke belakang? Pertama, lampu saya pastikan ini tetap stabil ya, karena menggunakan timer. Yang kedua, air yang digunakan yaitu air PDAM atau air pump, dan kadang juga bisa menggunakan air hujan. Yang ketiga, untuk ikan di sini saya tidak memasukkan ikan terlalu banyak, paling 1 atau 2 ekor. Nah, cuman nih ya teman-teman, yang jadi masalah itu selama 2 atau 3 bulan terakhir ini memang hampir aquascape yang ada ini tidak terlalu diperhatikan lagi ya, karena ada banyak aquascape lain juga yang diurus ya, biasalah. Nah, sejak 2 bulan terakhir ini untuk filter itu tidak berfungsi lagi. Air pun juga kadang tidak diganti, misalnya kurang cukup ditambahkan aja. Mungkin itulah yang menjadi penyebab aquascape yang ada ini berlumut. Indikasinya seperti itu mungkin ya teman-teman. Oke, sekarang jika kita mendapati aquascape dengan keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Pertama, tidak perlu khawatir dulu, santai aja. Yang kedua, tentu saja kita lakukan treatment dengan cara membuang dulu bagian lumut atau alga rambut secara manual sebisanya dulu. Bisa dengan cara disikat pakai sikat gigi sedapatnya aja, bisa juga diambil dengan tangan. Terus untuk bagian moss yang terserang alga parah, saran saya mending dieksekusi aja atau diambil aja, dibuang. Pokoknya bersihkan aja bagian lumut secara manual dan semampunya kita. Untuk bagian bawah, karena dia masih aman-aman saja, maka nggak usah diapa-apakan. Mungkin nanti cukup kita bersihkan bagian debu yang mengendap di bawah. Jika sudah teman-teman, baru dikuras sambil dibuang kotoran-kotoran dengan cara disedot, dan juga moss dan alga yang masih tertinggal, yang masih tersisa bisa dibuang dengan cara sambil disedot juga. Oh ya, di sini saya kelupaan. Untuk ikan, kalau bisa lebih baik dikeluarkan aja dulu, ditampung di tempat yang lain, karena kita bakalan melakukan pengurasan secara ekstrim. Jadi melakukan pembaharuan lagi lah. Biar segala debu yang ada di akuarium ini bisa lebih banyak terbuang, teman-teman. Bisa dilakukan dengan cara dikuras sambil disiram bagian batu dan kayu, sehingga debu itu bisa jatuh ke bawah kan, dan disedot sampai habis, sambil diisi, sambil disiram, sambil kita sedot. Itu biasanya untuk pembuangan debu lebih maksimal lagi. Dengan cara seperti ini memang nanti kotoran atau debu bisa lebih banyak terbuang. Nah, jika sudah bisa dibuang debunya, sudah mulai ketemu jernih, kita stop aja. Posisi air di akuarium sudah habis ya. Bisa kita bersihkan lagi mungkin kalau masih ada terlihat lumut. Dan kalau sudah mulai beres, baru kita tambahkan lagi atau kita ganti dengan moss yang baru. Dan tempelkan lagi moss di tempat atau bagian batu seperti semula. Jadi kita nggak perlu ambil pusing, kita lakukan pembaharuan lagi. Karena untuk tanaman moss ini nggak terlalu mahal juga ya teman-teman. 1 porsi pun mungkin lebihan untuk ganti moss baru seukuran akuarium yang ada ini. Kita isi air lagi seperti biasa. Kalau bisa air yang sudah mengendap minimal 1 malam, pelan-pelan aja, dan tunggu dulu 1-2 hari, nanti baru kita kasih ikan seperti semula. Nah, seperti inilah setelah kita lakukan pembersihan atau penyegaran kembali secara ekstrim ya teman-teman. Terlihat lebih fresh lagi. 1 tahun yang lalu sebelum dilakukan penyegaran, dan ini setelah dilakukan penyegaran kembali. Gimana? Semoga bermanfaat. Terus berkarya.